Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa ATV dimanapun Anda berada. Salam olahraga. Masih bersama dalam program kesayangan Anda ada kelas di ATV, hasil kerja bareng antara Dinas Pendidikan Kota Wisata Batu bersama Agropolitan Televisi, stasiun kebanggaan kita semuanya. Pemirsa ATV serta anakku semuanya yang ada di depan televisi kalian semuanya. Nah, pada kesempatan hari ini atau sore ini, setelah kalian tadi mendapatkan materi tentang bahasa Inggris, tiba saatnya bersama saya, Bapak Samsu Pranawirawan, pengajar dari SMP Negeri 2 Batu, yang akan memberikan materi tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Pemirsa, tidak ada salahnya jika pada kesempatan yang berbahagia ini, Anda semuanya bisa menyiapkan sedikit camilan, mungkin catatan kecil ataupun gadget Anda yang barangkali akan kalian gunakan ataupun kalian pergunakan untuk mencatat hal-hal yang penting pada saat saya memberikan materi. Baik, sebelum kita mulai pada sore hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dan pemahaman dalam menerima materi yang saya berikan. Berdoa, disilakan. Selesai? Baik, materi kita pada sore hari ini yaitu kebugaran jasmani. Pemirsa TV dimanapun Anda berada, serta anak-anak yang saya banggakan, membahas tentang kebugaran jasmani di pendidikan jasmani olahraga kesehatan juga ada kaitan erat dan kuat tentang pemahaman kita terkait dengan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka tersebut sangat dekat dan erat sekali dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi utama. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, gotong royong. Dan keenam, berkebinaan global. Nah, dari 6 itu, maka kita simpulkan bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Pemirsa ATV dan anak-anakku yang saya banggakan, implementasi pelajar Pancasila dalam pendidikan jasmani olahraga kesehatan yang kaitan dengan kurikulum Merdeka Belajar, dimensi pelajar Pancasila yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, diimplementasikan dalam pembelajaran PJOK, yaitu salah satu contohnya adalah berdoa sesuai dengan agama yang dianutnya sebelum dan sesudah kegiatan. Nah, saya yakin dimanapun kalian berada, sekolah dimanapun kalian di Kota Batu ini, pasti setiap kali pelajaran olahraga, apalagi di awal pagi hari jam pertama, selalu Bapak Ibu guru kalian, pengajar olahraga akan memberikan kesempatan kalian untuk berdoa sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran olahraga. Nah, kemudian dimensi pelajar Pancasila berupa mandiri, implementasinya dalam pembelajaran PJOK adalah berbagi bola saat bermain kepada teman yang memiliki kesempatan lebih baik, bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Nah, mandiri ini kaitannya dengan salah satu contoh pada saat kita bermain bola, di mana bola itu pada saat kita mainkan bukan karena suka tidak suka, melainkan kita ada kesempatan yang lebih untuk bermain bola, maka kita bisa menggunakan bola tersebut untuk pembelajaran yang lebih baik. Di dimensi pelajaran Pancasila yang ketiga, yaitu bernalar kritis. Nah, penting kiranya sebagai profil pelajar Pancasila dalam kita mempelajari PJOK yang sangat luas, salah satu contoh dalam bernalar kritis adalah bagaimana kita mengatur strategi bermain. Nah, di permainan, salah satu permainan bola besar di permainan PJOK,
itu adalah invasi ya. Invasi ada di permainan bola besar, yaitu sepak bola dan bola basket. Salah satu contohnya adalah mengatur bermain strategi. Dengan kita bermain strategi, maka untuk menciptakan atau memunculkan sebuah kemenangan itu adalah hal mutlak pada saat kita mengatur strategi bermain. Kemudian dimensi pelajaran yang keempat adalah kreatif. Nah, salah satu contohnya adalah membuat kreasi gerak berirama. Apakah kalian pernah dalam bermain ataupun melakukan aktivitas senam? Nah, gerak berirama adalah salah satunya adalah senam. Senam ini adalah sebuah rangkaian yang dimana kita pada saat kita belajar itu melakukan satu tahapan demi tahapan untuk dirangkai menjadi sebuah gerakan atau aktivitas yang berirama, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah gotong royong. Salah satu contoh implementasinya adalah pembelajaran dalam PJOK, yaitu bekerja bersama dengan kelompok saat pembelajaran ataupun bermain. Nah, kadang Bapak Ibu guru pelajaran PJOK itu membagi kelompok ya, membagi kelompok satu sama lain agar kamu bisa bersama-sama untuk bermain dengan aktivitas apapun itu, baik itu bola maupun dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah berkebinekaan global. Nah, satu contoh dalam implementasinya pembelajaran PJOK adalah saling memahami dan empati dikembangkan dalam belajar bermain bersama-sama. Nah, memang kita harus melihat dan memahami tidak semua teman-teman yang kita ajak bermain pada saat pembelajaran itu bisa. Nah, oleh karena itu ada baiknya kita saling memahami satu sama lain agar teman ataupun rekan kita pada saat belajar olahraga itu bisa dengan mudah atau dengan menerima dengan kondisi yang ada, seperti itu. Kemudian, dalam kurikulum Merdeka, ada elemen-elemen dalam pendidikan jasmani olahraga itu yang mencakup seluruh materi. Yang pertama adalah keterampilan gerak, yang kedua pengetahuan gerak, yang ketiga pemanfaatan gerak, keempat adalah nilai-nilai gerak, dan yang kelima adalah pengembangan karakter. Kita akan coba membahas satu persatu tentang elemen-elemen mata pelajaran PJOK ini supaya nanti kalian paham sebelum menerima materi inti, yaitu materi kebugaran jasmani. Elemen-elemen mata pelajaran PJOK, yang pertama adalah keterampilan gerak. Elemen ini berupa kekhasan ya, kekhususan dari pembelajaran PJOK yang merupakan proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani. Terdiri di dalamnya adalah sub-elemen, yaitu aktivitas pola gerak dasar, yang kedua aktivitas senam, yang ketiga aktivitas gerak berirama, keempat aktivitas pilihan, dan kelima aktivitas permainan olahraga dan air. Baik, pemirsa ATV serta anak-anakku yang saya banggakan dimanapun kalian berada, mohon bersabar dan tetap setia di tempat Anda. Saya akan membahasnya setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan.
Pemirsa ATV dimanapun Anda berada, masih dalam program kesayangan Anda, ada kelas di ATV. Hari ini kita belajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan bersama saya Bapak Samsu Pradana Wirawan dari SMP Negeri 2 Batu. Baik, kita lanjutkan materi kita di sore hari ini tentang pengetahuan gerak. Lanjutan dari keterampilan gerak tadi, yaitu elemen ini berupa penerapan pengetahuan konsep, prinsip, prosedur, taktik, dan strategi sebagai landasan dalam melakukan keterampilan gerak, kinerja, dan budaya hidup aktif pada sub-elemen-elemen tersebut. Berikutnya yaitu pemanfaatan gerak. Di elemen tentang mata pelajaran PJOK, pemanfaatan gerak yaitu di dalam kehidupan sehari-hari terdiri dari sub-elemen aktivitas jasmani untuk pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Yang kedua, aktivitas kebugaran jasmani untuk kesehatan dan pola perilaku hidup sehat. Berikutnya, yaitu nilai-nilai gerak dalam pendidikan jasmani dikembangkan di dalam aktivitas, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesehatan. Yang kedua, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesenangan. Dan yang ketiga, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk ekspresi diri. Pengembangan karakter yang terakhir yaitu elemen berupa pengembangan secara gradual yang dirancang melalui berbagai aktivitas jasmani, terdiri atas pengembangan tanggung jawab dan pengembangan tanggung jawab sosial. Nah, berbicara tentang elemen dalam pendidikan jasmani olahraga, kita juga membahas tentang capaian pembelajaran ya, atau CP, biasanya disebut CP seperti itu. Secara umum capaian pembelajaran PJOK adalah menyiapkan individu yang terliterasi secara jasmani, yang memiliki motivasi, kepercayaan diri, pengetahuan, pemahaman, dan kompetensi jasmani agar dapat menghargai serta mengambil tanggung jawab untuk terlibat dalam jasmani secara reguler. Nah, tujuan pembelajaran kita tentang kebugaran jasmani yaitu yang pertama, memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai potensi peserta didik. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak daya tahan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas otot, dan komposisi tubuh sesuai potensi peserta didik. Yang ketiga, menganalisis prosedur aktivitas gerak daya tahan aerobik, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas otot, dan komposisi tubuh sesuai dengan potensi kreativitas peserta didik. Yang keempat, menyusun konsep aktivitas gerak daya tahan aerobik. Yang kelima, mempraktikkan aktivitas daya tahan aerobik. Dan yang keenam, menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, jika kita bicara tentang kebugaran jasmani, apa dalam pikiran kalian tentang kebugaran jasmani itu? Nah, kita akan bahas kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih. Profesor Dr. Haji Adang Suherman MA pada paparan disampaikan di Bogor, Desember 2020. Secara umum, kebugaran jasmani diartikan sebagai kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Adalah kemampuan untuk dapat melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berlebih, sehingga masih tetap memiliki cukup energi untuk melakukan kesenangan atau hobi pada waktu senggang, dan juga masih cukup memiliki energi untuk melakukan aktivitas yang sifatnya merupakan tuntutan yang tidak terduga atau mendadak. Kebugaran jasmani tersebut yang tampak di layar televisi Anda terbagi menjadi dua macam, yaitu adalah yang pertama adalah health related fitness ataupun istilahnya adalah kebugaran terkait kesehatan. Yang kedua adalah skill related fitness atau kebugaran terkait keterampilan. Ya, kita akan coba bahas satu persatu. Yang berkaitan dengan kesehatan, kebugaran meliputi yang pertama daya tahan aerobik. Yang kedua kekuatan otot. Yang ketiga daya tahan otot. Beda ya, kekuatan otot dan daya tahan otot. Nanti kita bahas. Yang keempat adalah fleksibilitas otot. Dan yang kelima adalah komposisi tubuh. Kebugaran terkait dengan keterampilan
atau skill related fitness. Yang pertama adalah kelincahan atau agility itu, keseimbangan ya. Yang ketiga adalah koordinasi, yang keempat adalah power, dan yang kelima adalah kecepatan atau speed. Nah, ini termasuk dalam kebugaran jasmani. Yang komponennya adalah terkait dengan keterampilan, seperti itu. Nah, kita akan bahas tentang satu daya tahan aerobik. Apa pengertian dari daya tahan aerobik? Daya tahan aerobik adalah kemampuan jantung, paru-paru, pembuluh darah dalam menggunakan oksigen dan memanfaatkannya untuk menjadi sebuah tenaga yang dapat digunakan untuk aktivitas sehari-hari dalam waktu lama. Biasa disebut dengan VO2 max ya, seperti itu. Erat kaitannya dalam mengukur VO2 max, yang pertama adalah tes Balke ya, merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur VO2 max dengan lari selama 15 menit dan yang diukur adalah jarak tempuh yang dilalui oleh atlet. Yang kedua adalah tes multistage. Untuk mengukur VO2 max seorang atlet bisa menggunakan tes multistage. Kalau tadi tes Balke, sekarang ini ada tes multistage. Dilansir dari situs web gymnastic.co.id, pengertian multistage fitness test atau tes kebugaran bertingkat adalah tes berkelanjutan yang digunakan sebagai alat untuk mengukur daya aerobik tubuh. Jadi istilahnya VO2 max ya, untuk mengukur kemampuan jantung, paru-paru, dan organ yang lain. Yang berikutnya adalah tes Cooper atau tes lari 12 menit. Merupakan tes kebugaran fisik yang diciptakan oleh Kenneth Cooper ya pada tahun 1968 untuk keperluan militer Amerika Serikat. Bentuk pelaksananya adalah tes lari sejauh 12 menit. Jadi tidak ada batasan jarak, lari sejauh-jauhnya selama 12 menit, nanti akan dilihat berapa jarak yang telah dia tempuh. Berikutnya jenis-jenis latihan untuk daya tahan aerobik, yaitu yang pertama adalah berenang, interval training, jogging, jalan cepat, bersepeda, dan lari jarak jauh. Masih dalam health related fitness atau kebugaran terkait kesehatan, yang kedua adalah kekuatan otot. Kekuatan otot adalah tenaga yang dikeluarkan otot atau sekelompok otot untuk berkontraksi pada saat menahan beban maksimal. Ada kekuatan otot, ada juga daya tahan otot. Nah, apa daya tahan otot itu? Kalau kekuatan tadi adalah kemampuan, kalau daya tahan otot adalah kapasitas sekelompok otot untuk melakukan kontraksi yang terus-menerus saat menahan suatu beban submaksimal dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini jenis-jenis latihan kekuatan dan daya tahan otot. Yang pertama adalah jongkok dan berdiri. Yang kedua adalah pull up, naik turun tiang ya. Dan yang ketiga adalah push up. Itu bisa dikategorin jenis-jenis latihan kekuatan dan daya tahan otot. Berikutnya, pengukurannya sederhana saja, bisa mengukur indeks massa tubuh, mengukur daya tahan, dan mengukur kekuatan otot. Itu adalah salah satu contoh untuk sederhana untuk mengukur kekuatan dan daya tahan. Yang keempat adalah fleksibilitas otot. Apa itu fleksibilitas otot? Fleksibilitas otot adalah kemampuan jaringan atau otot untuk mengulur waktu atau mengulur secara maksimal atau meregang sehingga tubuh dapat bergerak dengan full range of motion tanpa disertai nyeri atau hambatan. Dijelaskan oleh Wismanto pada tahun 2011. Nah, jenis-jenis latihan. Nah, ini salah satu contoh fleksibilitas otot ya. Menggerak atau mencium lutut, kemudian kayang, dan yang ketiga adalah menekuk atau gelantaran-kelenturan pinggang, seperti itu. Baik pemirsa ATV serta anak-anakku yang saya banggakan,
Sekali lagi mohon tetap di tempat Anda, tetap setia di televisi stasiun kebanggaan kita bersama. Setelah pesan-pesan berikut ini akan kami lanjutkan materi yang akan selanjutnya. Terima kasih, monggo.
Pemirsa TV dimanapun Anda berada, serta anakku yang saya banggakan, bagaimana cuaca kalian di sore hari ini? Di sekitar Kota Batu nampaknya hujan sangat lebat, semoga tidak membuat kondisi fisik tubuh Anda menjadi ngedrop ya. Baik, kita lanjutkan materi kita di sore hari ini terkait dengan kebugaran jasmani. Kami lanjutkan tentang komposisi tubuh, di mana pengertian komposisi tubuh yaitu proporsi relatif jaringan lemak dan jaringan bebas lemak dalam tubuh melalui pengukuran komposisi tubuh dapat diketahui apakah terdapat kelebihan lemak dalam tubuh. Nah, biasanya kan kita kan kepada teman-teman kita komposisi tubuh kita bagaimana ideal atau tidak seperti itu. Buncit atau enggak, kemudian sudah six pack atau enggak kan gitu. Baik. Nah, itu mempengaruhi komposisi tubuh. Terkait dengan komposisi tubuh tersebut, kita bisa mengukur dengan body mass index ya, atau BMI. Nah, cara penghitungannya BMI yaitu berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat ya. Kita akan menemukan komposisi ideal tubuh kita masing-masing. Bisa dicoba jika mau menghitung berat badan kita berapa, kemudian dibagi tinggi badan kita kuadrat. Itu akan ketemu dengan pembagian kurang dari 18,5 status berat badan yaitu kekurangan atau kurang berat badan, 18,5 sampai 24,9 normal atau tubuh ideal, 25 sampai dengan 29,9 kelebihan berat badan, dan 30 atau lebih obesitas ya. Itu cara menghitung body mass index atau BMI. Berikutnya, nah kita sudah masuk ke materi tentang kebugaran terkait dengan keterampilan atau istilah asingnya skill related fitness. Kelincahan atau agility menurut Ismaryati pada tahun 2008, kelincahan merupakan gerakan-gerakan dalam beraktivitas setiap hari di mana dilakukan perubahan posisi tubuh dengan cepat dan dilakukan secara bersama-sama. Atau kelincahan adalah kemampuan untuk mengubah arah dari posisi tubuh atau bagian-bagiannya secara cepat dan tepat. Jadi butuh kecepatan juga, butuh reaksi yang cepat mengubah posisi tubuh untuk mendapatkan kelincahan yang baik. Di layar televisi Anda bisa kita lihat bagaimana macam-macam dan bentuk latihan untuk meningkatkan kelincahan. Yang pertama adalah latihan lurus bolak-balik atau istilahnya adalah shuttle run. Jadi dengan jarak tertentu, seseorang bisa berlari, kemudian kembali atau balik arah secepatnya ya. Itu dikategorikan latihan shuttle run ya, seperti itu. Berikutnya adalah latihan lari zigzag. Bisa kita amati di depan layar televisi Anda semuanya, lari zigzag adalah lari melewati rintangan dengan cara zigzag, ya, seperti bentuk huruf S. Jadi bisa dicoba siapapun yang mencoba. Biasanya di materi pelajaran PJOK juga sering kita rasakan, di mana Bapak Ibu guru kita pengajar olahraga jika ingin mengukur tingkat kemampuan agility kalian atau kelincahan kalian dengan cara atau menerapkan pola seperti yang tampak di depan televisi Anda semuanya. Berikutnya adalah keseimbangan. Apakah keseimbangan itu? Nah, kita bisa lihat dan kita baca di depan televisi atau di layar depan televisi Anda. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh
ketika ditempatkan di berbagai posisi. Jadi bagaimana cara kita untuk memposisikan tubuh agar tidak jatuh dengan berbagai posisi. Bisa posisi dengan 2 kaki ataupun 1 kaki. Nah, keseimbangan sendiri biasanya dapat juga dilakukan dengan 1 kaki. Definisi menurut O'Sullivan, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan pusat gravitasi pada bidang tumpu, terutama pada saat ketika posisi tegak. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa untuk memposisikan tubuh agar tidak jatuh, itu adalah kategori termasuk dalam posisi keseimbangan. Nah, jenis-jenis latihan untuk menguatkan atau menyeimbangkan posisi tubuh bisa dilakukan dengan sikap kapal terbang. Nah, terkadang untuk mencapai posisi si kapal terbang, jika kalian tidak terbiasa juga cukup sulit. Maka dari itu, sikap dengan posisi 1 kaki itu juga menentukan bagaimana kalian bisa memposisikan tubuh dengan posisi kesetimbangan. Nah, jenis latihan berikutnya adalah meniti balok titian. Bisa juga kita gunakan balok di atas permukaan tanah jika kita bisa menahan atau tidak, supaya kita tidak jatuh. Selama kalian mencoba dalam meniti balok titian tersebut, itu adalah membuktikan bahwa kalian mempunyai keseimbangan yang bagus. Nah, kemudian berikutnya adalah koordinasi. Apakah yang disebut dengan koordinasi? Nah, koordinasi adalah kemampuan seseorang untuk merangkai beberapa gerakan ke dalam satu pola gerakan yang selaras dan efektif sesuai tujuannya. Sanyoto 1995. Nah, koordinasi sendiri sebenarnya sering kita pakai atau kita gunakan pada saat kita melakukan aktivitas senam. Mau senam lantai atau senam irama, ritmik, itu bisa kita gunakan koordinasi ini untuk menciptakan atau merangkai gerakan sesempurna mungkin. Tampak di depan, kira-kira apakah itu? Nah, ini adalah salah satu rangkaian koordinasi dari senam lantai. Roll depan ya. Jadi kita berguling ke depan itu bukan roll belakang, tapi melainkan adalah roll depan dengan posisi jongkok ya, seperti itu. Ini juga termasuk salah satu cara kita untuk berkoordinasi dengan gerakan yang kita pakai. Roll depan atau senam lantai ya. Nah, berikutnya adalah apakah itu? Nah, ini termasuk senam artistik ya. Jadi untuk menciptakan sebuah senam artistik yang baik, maka perlu ada gerakan-gerakan khusus yang dirangkai dan dijadikan satu untuk menciptakan sebuah gerakan yang dapat kita nikmati dan kita rasakan bersama. Seperti itu. Baik, untuk senam ritmik akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa ATV yang saya banggakan, tetap setia di tempat Anda, meskipun cuaca tidak mendukung, tetap semangat, dan kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan.
Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda di program Ada Kelas di ATV. Masih bersama saya, Bapak Samsu Pradana Wirawan dari SMP Negeri 2 Batu yang kurang lebih 1 jam tadi membahas tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan kita akan lanjutkan materi kita di sesi terakhir ini. Materi yang tadi yang telah kami sampaikan, yang pertama adalah terkait dengan koordinasi, yaitu senam lantai dan senam artistik. Baik, koordinasi di senam lantai dan senam artistik, jika bisa kita gunakan secara baik dan sempurna, itu akan menghasilkan sebuah gerakan yang bagus dan dinamis, serta menciptakan sebuah kesan yang luar biasa, seperti itu. Nah, selain senam lantai dan senam artistik, ada juga koordinasi yang digunakan dalam senam irama. Kita ketahui jika kita melakukan senam bersama-sama, baik itu di sekolah ataupun di tempat tinggal kita, jika senam itu mendapatkan atau menghasilkan gerakan yang bagus, maka secara otomatis dilihat juga bagus dan akan memberikan pengaruh yang positif bagi tubuh kita. Yang keempat, komponen dalam kebugaran jasmani di keterampilan yaitu power. Apakah itu power? Power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu singkat. Nah, apa saja yang kita bisa pakai power itu dalam tubuh kita? Saya berikan contohnya adalah menendang keras ke dalam gawang. Jadi, jika pemain sepak bola yang akan melakukan syuting ke dalam gawang, dia akan mencoba mengerahkan semaksimal mungkin kekuatan yang ada dalam tubuhnya untuk dialirkan ke kaki untuk menghasilkan tendangan keras. Secara otomatis, jika tendangan itu keras dan terarah, maka hasilnya adalah masuk ke dalam gawang. Secara otomatis pula, ketika kita menendang bola ke dalam gawang, maka kita akan mendapatkan skor pada saat kita bermain bola, seperti itu. Nah, dikutip dari www.gurumapel.com, nah, gambar yang bisa kalian perhatikan di depan layar televisi Anda, itu juga salah satu pukulan smash ya. Pukulan keras dalam permainan bola voli, di mana atlet yang bermain akan mengeluarkan tenaga semaksimal mungkin untuk bisa mencetak skor. Bagaimana caranya mencetak skor? Salah satunya adalah memukul keras, yaitu smash. Smash adalah pukulan keras dan menukik tajam ke arah permainan lawan. Nah, tidak mungkin seorang pemain tidak mengeluarkan power atau kekuatannya secara maksimal jika menginginkan sebuah pukulan yang sangat keras ke arah permainan atau lapangan permainan lawan. Nah, ini adalah salah satu contoh power yang dikeluarkan oleh seorang atlet untuk bisa menghasilkan pukulan keras yang hasilnya adalah poin atau skor untuk pemain tersebut atau tim tersebut. Dan yang terakhir, komponen kebugaran jasmani untuk skill related fitness atau kebugaran terkait dengan keterampilan, yaitu kecepatan. Nah, apakah kecepatan itu? Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, kecepatan bisa juga istilahnya adalah speed. Dalam bahasa Inggris adalah speed. Nah, ini sering kali kita pakai kecepatan itu untuk beraktivitas, yang mana kecepatan itu adalah salah satu komponen dalam kebugaran jasmani. Nah,
Terkadang kecepatan sendiri itu tidak menggunakan VO2 max secara maksimal ya. Tidak menggunakan unsur-unsur yaitu aerobik dan juga anaerobik. Nah, aerobik sendiri itu menggunakan kapasitas maksimal udara, sedangkan anaerobik itu menggunakan kapasitas udara tanpa menggunakan udara yang maksimal, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh lari cepat yang menggunakan kecepatan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Juga renang, juga salah satu contoh yang menggunakan kecepatan untuk menghasilkan kecepatan dan hasil yang terbaik. Pemirsa ATV yang saya banggakan, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda selama pembelajaran PJOK kurang lebih 1 jam tadi. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan yang bisa saya berikan. Tetap setia di program kesayangan Anda, ada kelas di ATV bersama guru-guru hebat dan mentor-mentor hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.